Aksi balasan Rusia usir 45 staf kedutaan Polandia. Pengusiran 45 staf kedutaan Rusia oleh Polandia bulan lalu telah mengobarkan amarah Moskow, memberikan balasan serupa dengan mengusir anggota staf perwakilan Warsawa dengan jumlah yang sama. Pengusiran tersebut disampaikan langsung Kementerian Luar Negeri Rusia kepada Duta Besar Polandia, Krzysztof Krajewski pada Jumat 8 April. Sebagai tanggapan atas tindakan tidak bersahabat Polandia yang telah mengusir diplomat Rusia berdasarkan prinsip timbal balik, maka 45 karyawan Kedutaan Besar Republik Polandia dan Konsulat Jenderal Republik Polandia di Irkutsk, Kaliningrad, dan di Saint Petersburg telah dinyatakan sebagai persona non grata, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari RT. Mereka diberi waktu untuk meninggalkan Rusia sampai dengan 13 April. Rusia juga menyatakan 2 diplomat Bulgaria di persona non gratakan. Langkah ini merupakan tanggapan atas keputusan pihak Bulgaria pada Maret lalu yang menyatakan persona non grata kepada 2 diplomat Kedutaan Besar Rusia di Sofia, kata Kementerian Luar Negeri. Dari 27 negara anggota UE, Polandia mungkin paling agresif menanggapi serangan militer Rusia di Ukraina. Polandia mentransfer jet tempur ke Kiev, meminta lebih banyak pasukan NATO di Eropa Timur, dan telah menyatakan ketersediaannya untuk menjadi tuan rumah senjata nuklir Amerika. Ini semua mendatangkan keprihatinan mendalam dari juru bicara Kremlin Dmytro Peskov. Presiden Polandia Andrzej Duda telah menyatakan diplomasi dengan Rusia hanya membuang waktu, sementara Perdana Menteri Mateusz Morawiecki membandingkan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Adolf Hitler. Ukraina bunuh rakyat sendiri dan fitnah Rusia lakukan kejahatan perang. Rusia berang terus menjadi sasaran fitnah pemerintah Ukraina yang menyebut bahwa militer negeri beruang merah telah melakukan kejahatan perang. Rusia dituduh membunuh ribuan rakyat sipil Ukraina sejak invasi dimulai pada 24 Februari 2022. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Ukrinform, pemerintah Ukraina merilis data yang mengklaim bahwa pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia telah membunuh 1.222 warga sipil selama perang. Tidak hanya itu, Rusia juga dituduh terlibat dalam 500 kasus pelanggaran hak asasi manusia, masuk dalam kategori kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Pekan lalu, sebuah kuburan massal di wilayah Bucha, Provinsi Oblast Kiev, ditemukan oleh pasukan militer Ukraina. Lebih dari 300 mayat warga sipil bergeletakan di sejumlah titik di kota itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang datang langsung ke Bucha menyatakan bahwa warga sipil itu jadi bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia. Belum lagi serangan rudal terbaru yang terjadi di stasiun kereta api Kramatorsk, Oblast Donetsk yang menewaskan 57 orang. Semua tuduhan Ukraina dengan negara-negara barat jelas membuat geram Rusia. Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev dengan tegas membantah semua tuduhan itu. Dilansir Viva Militer dari TASS, Mizintsev yakin bahwa semua fitnah yang diarahkan kepada Rusia adalah siasat licik Ukraina yang didukung sejumlah negara barat untuk menyudutkan negaranya. Mizintsev juga menyatakan bahwa sebenarnya Ukraina sendiri yang telah membantai penduduknya, khususnya warga sipil Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk. Para pejabat Kiev dengan dukungan dari beberapa negara barat terus berencana tindakan biadab dan kejam dengan pembunuhan massal warga sipil Republik Rakyat Luhansk. Kemudian menuduh angkatan bersenjata Rusia dan pasukan LPR, ujar Mizintsev. Sejumlah video palsu diyakini Mizintsev sengaja disebar pemerintah Ukraina sebagai bentuk provokasi. Salah satunya di wilayah Ragovka, Kiev. Ukraina sedang merencanakan untuk merekam video palsu tentang pencarian tempat kuburan massal warga sipil yang diduga dibunuh pasukan Rusia, kata Mizintsev.
Tim ahli forensik Ukraina dan petugas kepolisian terlibat dalam provokasi agar terlihat lebih dapat dipercaya, kata Jenderal Bintang 3 militer Rusia itu. Pasukan Rusia bunuh wakil komandan pasukan nasionalis Ukraina. Rusia mengumumkan seorang tokoh kelompok nasionalis Ukraina sektor kanan, Taras Bobanits, 33 tahun terbunuh dalam operasi. Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip dari RT, Senin 11 April, menyatakan Bobanits dianggap bertanggung jawab di balik kematian ratusan warga sipil di Ukraina Timur sejak perang pada 2014. Menurut Kemhan, sebuah tim pengintai membunuh Bobanits sekitar 5 km di sebelah selatan kota Izium, wilayah Kharkov. Bobanits merupakan wakil komandan nasionalis sektor kanan yang bertanggung jawab dalam operasi cadangan. Tidak dijelaskan penyebab kematiannya. Akun media sosial The Right Sector membenarkan kematian Bobanits. Disebutkan dia dibunuh pada Jumat lalu di dekat Izium. Bobanits atau juga disebut Hammer berasal dari Ukraina Barat. Dia menjadi terkenal di Ukraina sejak unjuk rasa dan kudeta bersenjata 2013-2014. Saat itu, kelompok nasionalis Ukraina menjadi kelompok jalanan yang melawan otoritas penegak hukum Ukraina. Dari sisi Rusia, Bobanits dituduh memerintahkan penembakan artileri ke kota di Ukraina Timur selama permusuhan, diduga menyebabkan ratusan orang tewas. Selain menjabat sebagai komandan militer nasionalis, Bobanits memainkan peran penting dalam memblokade perdagangan antara Ukraina dan Crimea pada musim gugur 2015. Blokade tersebut dilakukan pasukan nasionalis yang ingin menghukum warga semenanjung Crimea karena ingin melepaskan diri dari Ukraina, memberikan suara untuk bergabung dengan Rusia.